Apa hubungannya denganku jika dia mati? Aku benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Walaupun Medusa berkata seperti itu, tapi dia sesekali melihat ke arah Xiao Yan. Sikapnya seolah-olah khawatir Xiao Yan akan jatuh lebih dulu ke tebing karena kelelahan. Waktu terus berlalu, kini tubuh Xiao Yan yang duduk bersila tampak sedikit bergetar. Karena kelelahan, api hijau tua di dalam kuali obat juga mulai berkedip dengan cepat, menandakan kekuatan Xiao Yan akan benar-benar habis setelah periode penyempurnaan pil yang begitu lama. Medusa sekali lagi merajut alisnya, dengan erat saat melihat tubuh Xiao Yan yang sedikit bergoyang. Orang ini sangat ceroboh, meskipun diam-diam memarahi. Di dalam hatinya, energi 7 warna samar mulai secara bertahap melonjak di permukaan tubuhnya. Xiao Yan dengan tenaga sisa-sisanya menahan paksa gelombang kelelahan dan perasaan pusing yang ditularkan dari kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah cincin hitam pekat di dalam nyala api saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeringkan doukinya yang tersembunyi di dalam setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki firasat bahwa waktu untuk Yao Lao bangun kembali sebentar lagi. Namun, tenaga Xiao Yan sudah mencapai batasnya. Penglihatannya semakin buram, dan semakin buram. Pada akhirnya, Xiao Yan akhirnya terjatuh ke bawah jurang yang sangat tinggi. Dengan tidak sadarkan diri Xiao Yan melesat ke bawah. Medusa yang melihat itu berperang dalam hatinya, antara menyelamatkannya atau membiarkannya. Medusa ingin membunuhnya. Namun di sisi lain, dia juga punya perasaan lain, yang membuatnya tidak ingin membunuhnya. Perasaan benci dan khawatir campur aduk menjadi satu. Xiao Yan semakin jauh jatuh ke bawah. Namun Medusa dengan perasaan marah masih tetap diam saja. Tapi pada akhirnya dengan kecepatan kilat, Medusa terbang ke bawah, dan sudah berada di atas Xiao Yan. Dia masih saja memikirkan hatinya. Dalam hatinya dia berpikir ingin membunuhnya saat ini juga, atau membiarkan dia jatuh. Tapi tidak tahu kenapa, tangannya yang halus dan lembut malah menangkap Xiao Yan. Lalu Medusa terbang ke atas. Tapi di tengah-tengah Medusa malah melempar Xiao Yan. Bang! Ini seperti benci tapi cinta, cinta tapi benci. Di sisi lain, ketika Medusa sedang menangkap Xiao Yan, kuali merah di atas batu besar, tempat duduk Xiao Yan, tiba-tiba mengeluarkan aura kekuatan yang sangat hebat, dibarengi keluarnya sebuah cahaya, yang memancarkan esensi kehidupan. Xiao Yan yang dilempar oleh Medusa, ditangkap oleh lelaki tua, yang berasal dari cahaya itu. Sosok manusia muncul terbang di langit, wajahnya begitu akrab dengan Medusa, dan Medusa pun mengenalinya. Ya, Yao Lao sudah bangkit lagi. Perjuangan Xiao Yan selama 2 bulan, yang hampir membuat Xiao Yan mati, tidak sia-sia. Yao Lao tertawa lembut sambil menatap Xiao Yan yang sedang pingsan. Ekspresi senang dari Xiao Yan terpancar jelas. Walaupun sedang tidak sadarkan diri, Xiao Yan dapat merasakan energi hangat dari gurunya Yao Lao. Yao Lao melihat ke arah Medusa, sambil berkata, "Sungguh tidak terduga, bahwa Anda telah berhasil dalam penggabungan dengan piton penelan surga. Kamu juga tidak buruk, kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa, setelah beberapa lama tertidur." Medusa dengan dingin tertawa sambil menatapnya. Awalnya Medusa berpikir, bahwa dia akan melampaui kekuatan Yao Lao, setelah bersatu dengan piton penelan surga. Tapi di luar dugaan energi jiwa Yao Lao meningkat pesat setelah lama tertidur. Yao Lao bertanya kepada Medusa, "Mengapa Anda masih berada di samping Xiao Yan? Padahal Anda sudah bergabung dengan piton penelan jiwa?" Medusa menjawab dengan dingin, "Apa hubungannya denganmu? Kalau aku masih di sisi Xiao Yan, haha Anda masih dingin seperti biasanya." Yao Lao tertawa dengan lembut. Lalu Yao Lao melihat ke segala arah, dan berhenti di kuali merah. Dengan kekuatan jiwanya, dia mengisyaratkan jarinya, untuk menerbangkan kuali merah tersebut. Lalu kuali merah itu terbang ke arahnya dan Xiao Yan. Lalu Yao Lao membawa Xiao Yan beserta kuali merahnya, terbang menjauhi Medusa. Sejenak Medusa ragu untuk mengikutinya. Tapi pada akhirnya Medusa pun mengikutinya dari belakang. Yao Lao tentu menyadari kalau Medusa mengikutinya dari belakang, tapi dia tidak mempedulikannya. Lalu Yao Lao berhenti di hutan, sejenak melihat Xiao Yan, lalu tangannya mengusap dahinya, mentransfer energi douki Yao Lao kepada Xiao Yan. Yao Lao dapat merasakan kekuatan yang ada pada Xiao Yan. Dalam hati bergumam, "Sudah 2 tahun aku tidak melihat bocah ini. Kekuatannya sungguh luar biasa." Sambil menggelengkan kepala, lalu Yao Lao memberi sebuah pil obat, dan dimasukkan ke mulutnya, berharap Xiao Yan segera bangun dari pingsannya. Tidak lama kemudian Xiao Yan yang masih tertutup matanya, batuk dan perlahan membuka matanya. Orang yang pertama dia lihat adalah senyuman gurunya.
Setelah sadar dia langsung mengangkat kepalanya. Sejenak melihat langit, lalu kembali melihat kepada gurunya. Guru, selama 2 tahun tidak bertemu apakah Anda baik-baik saja? Tangan Yao Lao menepuk lembut kepala Xiao Yan. Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik, Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan hanya mengusap kepalanya sambil tertawa lembut. Sejenak melihat Medusa dari kejauhan. Cailin, terima kasih sudah menyelamatkanku. Saat jatuh dari tebing, Xiao Yan dapat merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia hanya menjawab, aku tidak menyelamatkanmu. Dialah yang telah menyelamatkanmu, Yao Lao. Selain itu, aku hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang kamu janjikan. Xiao Yan hanya tertawa lembut mendengar perkataan Medusa. Guru, kekuatanmu meningkat? Xiao Yan bertanya kepada Yao Lao. Karena Xiao Yan dapat merasakan kekuatan Yao Lao yang sangat besar, Yao Lao hanya menggelengkan kepala. Aku baru saja memulihkan sedikit kekuatanku saat itu, sepertinya aku harus menyelesaikan masalah tubuhku. Jika ingin sembuh total, anak kecil, bagaimana dengan Valen Heart of Flame? Xiao Yan menjawab sambil tersenyum, tenang saja guru. Aku sudah memurnikannya. Selain itu, aku juga sudah membunuh Han Feng. Yao Lao tersenyum sambil menepuk pundak Xiao Yan, terima kasih anak kecil. Melihat ekspresi Yao Lao, Xiao Yan tersenyum puas. Lalu Xiao Yan mengatakan, kalau mayat Han Feng dibawa oleh Istana Jiwa. Yao Lao mendengar itu sangat kaget. Apa? Kamu bilang mayat Han Feng dibawa Istana Jiwa? Iya. Sambil mengangguk, Xiao Yan melihat wajah Yao Lao menjadi serius. Kenapa guru? Apakah ada yang salah? Yao Lao mengerutkan keningnya, sembari berkata, jika seperti ini, kemungkinan Han Feng tidak mati begitu saja. Xiao Yan terkejut ketika gurunya mengatakan demikian. Guru, maksudmu, Istana Jiwa akan membantunya bangkit? Yao Lao menjawab, kamu juga harus menyadari dengan jelas, bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu, ia dapat meninggalkan tubuh dan tetap hidup. Tentu saja kekuatan seseorang akan sangat berkurang. Ini mirip dengan kondisiku saat ini. Terlebih Istana Jiwa memiliki pemahaman yang mendalam untuk tubuh spiritual. Meskipun aku tidak yakin tentang mengapa mereka ingin menangkap tubuh spiritual yang berkeliaran di benua. Jelas dari taktik serangan mereka bahwa mereka memiliki efek merusak yang besar terhadap tubuh spiritual. Dulu Han Feng mempunyai hubungan dengan Istana Jiwa, dan telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Untungnya aku sudah memiliki beberapa persiapan. Setelah itu aku dapat melarikan diri dari Istana Jiwa, dan kemungkinan besar, Han Feng belum sepenuhnya mati. Xiao Yan hanya menggelengkan kepala. Di wajahnya penuh dengan rasa sesal. Yao Lao menambahkan, tidak perlu disesali. Dari sudut pandang tertentu, kamu telah membunuhnya. Walaupun Han Feng mendapatkan bantuan dari Istana Jiwa, dan kembali bangkit, kekuatannya akan sangat berkurang. Tidak akan sama seperti dia masih hidup. Namun yang paling penting adalah, Istana Jiwa sudah mengetahui, kalau aku masih hidup. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati Xiao Yan, karena mereka pasti mengincarmu. Lalu Yao Lao teringat sesuatu, kemudian dia melihat ke arah Medusa, dan berkata kepada Medusa, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan muridku. Bisakah Anda pergi sebentar? Medusa mengatupkan kedua alisnya setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiao Yan yang baik-baik saja, sebelum akhirnya dia berbalik badan, dan kemudian menghilang, ditelan asap merah. Sungguh tidak terduga, kekuatannya meningkat begitu besar setelah dia berhasil bergabung dengan piton penelan surga. Yao Lao berbicara sambil melihat ke tempat di mana sebelumnya Medusa berada. Lalu Xiao Yan berkata, Guru, Anda jangan khawatir, dia tidak akan bertindak melawanku, setidaknya selama setahun. Selain itu, jika terjadi sesuatu kepadaku, aku dapat meminta bantuannya, dan aku bisa memanfaatkan kekuatannya. Kamu iblis kecil benar-benar punya banyak ide licik. Kamu juga sebenarnya bisa menaklukkan wanita yang begitu kejam. Namun kamu tetap harus berhati-hati. Wanita itu seperti macan yang sulit diatur. Dia akan menjadi pendamping yang hebat, jika kamu bisa menjinakkannya dengan baik. Jika kamu tidak bisa menjinakkannya, kemungkinan orang yang pertama dia telan adalah kamu anak kecil. Yao Lao berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Lalu Yao Lao kembali membahas Valen Heart of Flame. Jika Valen Heart of Flame sudah kamu murnikan, berarti kamu punya dua api surgawi. Apakah sudah kamu gabungkan? Xiao Yan hanya tersenyum. Lalu menjentikan jarinya, memperlihatkan api hijau tua miliknya, walaupun kecil, namun suhu yang ditimbulkan oleh api ini sungguh besar. Yao Lao sangat terkejut melihat gumpalan api di tangannya.
Terlihat jelas api yang dimiliki Xiao Yan setelah penggabungan, sangat kuat sekali. Bahkan, di masa kejayaan Yao Lao, dia hanya mempunyai satu jenis api surgawi di dunia alkemis. Seorang alkemis hanya bisa mempunyai satu api surgawi, namun semua ini dipatahkan oleh kemampuan Xiao Yan, yang kini berhasil menggabungkan dua api surgawi, dan di levelnya berada di atas rata-rata. Sebenarnya satu jenis api surgawi sudah cukup bagi alkemis untuk menunjukkan dirinya bahwa dirinya sangat hebat, dan punya kekuatan yang sangat kuat, tapi ini punya dua api surgawi, kekuatannya sungguh tidak terbayangkan. Lalu Xiao Yan berkata kepada gurunya, "Guru, aku sudah menggabungkan dua api surgawi, bisakah aku membantu Anda untuk memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Anda?" Yao Lao mengusap kepala Xiao Yan sembari mengatakan, "Ini mungkin hampir tidak mungkin jika ada dua jenis api surgawi. Tapi seharusnya tidak ada banyak masalah, jika api dingin tulangku ditambahkan, namun bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh sangat langka, kamu tidak perlu terburu-buru anak kecil." Lantas Xiao Yan bertanya, "Bahan apa saja yang dibutuhkan? Sekarang aku juga memiliki kekuatan di wilayah sudut hitam, aku bisa menuyuruh orang untuk mencari bahan yang diperlukan." Yao Lao mengacungkan 3 jarinya, pertama pil sekering darah tumbuh tulang, kedua esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast, ketiga kerangka seorang elit Douzong. Ekspresi khusus Xiao Yan menjadi tumpul saat dia mendengar 3 hal yang dikatakan Yao Lao. Pil sekering darah tumbuh tulang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan ketahui. Pil obat di puncak ke-7, bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Legenda mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat hebat yang dapat segera menyelamatkan orang yang setengah mati yang masih memiliki sisa nafas, esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ya Tuhan, bukankah itu menggambarkan Ratu Medusa? Kerangka elit Douzong. Ini, apakah dia benar-benar perlu pergi dan mencari seorang elit Douzong untuk dibunuh? Yao Lao tersenyum melihat ekspresi terkejutnya Xiao Yan. Ketika mendengar 3 bahan obat yang dibutuhkan sangatlah sulit, lalu Yao Lao menghibur Xiao Yan. "Hahaha, tenang saja, bahannya memang sulit untuk didapatkan. Sudah kubilang, untuk tidak terlalu terburu-buru, bagaimanapun kita masih mempunyai banyak waktu, kita akan menemukannya secara perlahan." Sesaat Xiao Yan pun tertawa getir mendengarnya. Dari perkataan Yao Lao, Xiao Yan agak terhibur mendengarnya. Sedikit pemahaman tentang 3 syarat untuk memurnikan tubuh Xiao Yan. Yang pertama, pil sekering darah tumbuh tulang adalah sebuah pil level 7 tingkat tinggi, yang dimana bahan obat yang diperlukan sangatlah sulit, dan langka. Bahkan kemungkinan besar, meskipun Yao Lao mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menjamin, kalau dia bisa membuat pil obat level 7. Yang kedua Magical Beast. Ini adalah binatang langka, yang sangat kuat, dan berada di level setingkat Douzong. Lalu ketiga, kerangka elit Douzong. Tentu saja ini adalah kerangka orang yang mencapai Rana Douzong, dan yang berada di Rana Douzong yang diketahui saat ini adalah Medusa dan Yunsa. Nah, untuk membuat pil level 7, Xiao Yan punya pasukan di Aliansi Hitam. Dia bisa meminta bantuan kepada pasukannya untuk membantu mencari bahan-bahan obat yang diperlukan. Sedangkan untuk kerangka elit Douzong, Xiao Yan punya kualifikasi untuk mendapatkannya. Tentu saja dia harus lebih kuat terlebih dahulu, yaitu adalah kerangka elit Douzong Yunsa. Jika Xiao Yan bisa membunuh Yunsa, tentu Xiao Yan juga harus mengambil mayat Yunsa, sebagai keperluan bahan yang dibutuhkan. Namun untuk binatang langka Magical Beast, di mana Xiao Yan dapat mendapatkannya, terlihat di wajah Xiao Yan menunjukkan kepahitan. Sambil tertunduk, "Guru, tenang saja, aku pasti menemukan cara, sehingga aku bisa mengumpulkan semua bahan yang diperlukan." Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Secara alami, jika hanya seseorang biasa, maka untuk memurnikan tubuh, untuk menampung roh, tidaklah sulit, bahkan sangat mudah. Namun semakin kuat kekuatan spiritual yang dimiliki seseorang, akan semakin ketat persyaratan tubuh. Saat ini kekuatan spiritualku cukup kuat. Kemungkinan rohku akan mengembang ketika dimasukkan ke tubuh biasa, dan mungkin bisa meledak. Tapi kupikir, jika kamu berhasil mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, dan berhasil memurnikan tubuh yang dapat menampung roh di masa depan, sehingga dapat menyatukan tubuh dan rohku, sepertinya kekuatanku akan lebih kuat, bahkan lebih kuat di saat masa kejayaanku saat masih hidup. Yao Lao pun tertawa setelah mengatakannya, terpancar kegembiraan di wajah Xiao Yan mendengar perkataan gurunya. Sesaat Xiao Yan melamun, dalam lamunannya dia berpikir, jika Yao Lao bangkit, Yao Lao berada di ranah apa? Dia penasaran dengan kekuatan Yao Lao. Ketika di Sekte Mystic Cloud, Xiao Yan bisa keluar dengan selamat,
karena bantuan kekuatan gurunya, saat itu bahkan bisa menyamai kekuatan Yunsa, yang berada di tingkat Douzong. Sekarang kekuatan spiritualnya semakin besar, lalu kekuatan macam apa saat gurunya sudah menyatu dengan tubuh? Apakah akan berada di ranah Douzeng? Itulah yang dipikirkan Xiao Yan, seketika dipatahkan gurunya. Sepertinya gurunya tahu apa yang ada di pikiran Xiao Yan. Anak kecil, berhenti melamun, kau harus terus berlatih untuk menjadi kuat. Apa kamu pikir sangat mudah untuk naik ke ranah Douzeng? Jika aku mempunyai kekuatan seperti itu, mereka juga akan memperlakukanku dengan spesial. Jika aku pergi ke klan pacarmu, dan membantu kamu untuk melamar pernikahan. Xiao Yan terkejut. Jantungnya berdetak begitu kencang. Mendengar perkataan gurunya, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan menakutkan klan misterius dari Suner. Xiao Yan pun bertanya-tanya, dari klan apakah Suner berasal, sehingga kekuatannya cukup untuk mendominasi benua. Lalu Xiao Yan menghela nafas, sepertinya perjalananku masih panjang, anak kecil. Aku percaya dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan memiliki kemampuan sebanding dengan klan pacarmu. Aku tahu kamu sangat tertarik dengan klan pacar kecilmu. Namun belum waktunya aku memberitahukan semuanya kepadamu. Yang kamu harus tahu adalah, klan pacar kecilmu itu, adalah klan yang ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan bakat khusus yang sangat sulit ditandingi oleh orang biasa. Di dunia ini sangat besar. Hal-hal yang pernah kamu alami, hanyalah sebagian kecil. Seperti halnya puncak gunung es di samudra. Kamu baru melihat puncaknya saja. Kamu belum melihat tubuh dari gunung es itu sendiri, yang berada di bawah laut samudra. Di masa depan, kamu akan bertahap dan menyadari bahwa dunia yang hampir berakhir ini bahkan lebih menarik dari yang kamu bayangkan. Setelah Xiao Yan mendengarkan penjelasan dari Yao Lao, tiba-tiba Xiao Yan mengeluarkan sebuah gulungan dan wadah yang diberikan Xiao Li. Yao Lao dapat merasakan aura darah dari pil obat tersebut. Sejenak wajah Yao Lao menjadi serius dan memastikan kepada Xiao Yan, apakah itu adalah pil obat pemakan kehidupan, yang bisa menaikkan paksa doki seseorang? Xiao Yan menganggukkan kepalanya seraya berkata, benar guru. Kakak kedua memakan pil ini, untuk menaikkan paksa dokinya, supaya dia bisa membalas dendam, karena ketika aku berada di dunia magma kakak kedua berpikir aku telah mati. Lalu dia berniat balas dendam, dan itu sudah 2 tahun. Berarti sisa umur kakak kedua tinggal 1 tahun lagi. Lalu Yao Lao menanyakannya apa? Saudaramu mengonsumsi pil obat itu? Dengan kaget dan dibarengi wajah yang pahit Yao Lao sambil melihat ke arah obat itu, guru, jangan bilang padaku kalau tidak ada cara untuk membatalkan efek samping itu. Yao Lao terdiam dan sejenak merenung lalu berkata, semua menanggung kebalikannya, ada racun pasti ada penawarnya. Meskipun aku tidak memiliki kepastian yang mutlak tentang apakah benar-benar mungkin untuk membatalkan efek dari pil obatnya. Xiao Yan tersenyum mendengar penjelas gurunya, sedikit lega walaupun hanya sedikit harapan. Kemudian Xiao Yan memulihkan doukinya yang habis, selama 7 hari sampai akhirnya benar-benar pulih. Setelah pulih Xiao Yan kembali berlatih teknik segel gunung. Dalam hati Xiao Yan bergumam, meskipun aku berlatih segel gunung dengan waktu yang cukup lama, tapi aku hampir tidak bisa memahaminya, sungguh layak menjadi teknik tingkat tinggi. Melihat kekuatan Xiao Yan yang kembali, bahkan kekuatannya kini meningkat, Yao Lao tersenyum seraya berkata, sepertinya kamu tidak hanya memulihkan doukimu, tapi kekuatanmu juga meningkat. Xiao Yan pun menjawab dengan sambil tersenyum. Sudah beberapa bulan sejak aku meninggalkan menara pembakaran. Apakah aku sudah memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Jiama? Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Yao Lao menjawabnya sambil tersenyum. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata kita telah jauh dari Kekaisaran selama lebih dari 3 tahun. Benar, 3 tahun? Xiao Yan menjawab sambil tertawa tipis. Lalu Yao Lao bertanya kepada Xiao Yan, kapan kamu berencana untuk kembali? Kekuatanmu saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk menantang Misty Cloud. Yao Lao sambil melihat ke arah Xiao Yan. Aku akan segera pergi setelah menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu meneruskan, saat ini aku juga mempunyai kekuatan di wilayah sudut hitam. Kali ini aku akan pergi dengan membawa cukup ahli, untuk menyerang sekte Misty Cloud, guru. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu. Maafkan aku dulu bertindak sembrono, namun tetap Anda menemaniku saat itu. Xiao Yan dengan malu-malu mengatakannya kepada gurunya. Lalu Yao Lao pun menepuk pundak Xiao Yan, waktu itu kamu masih muda, dan sangat wajar jika itu terjadi, mengingat emosimu masih belum stabil.
Xiao Yan sedikit tersenyum mendengarkan perkataan gurunya. Lalu Xiao Yan menatap ke arah utara, di mana arah itu adalah arah menuju Misty Cloud. Yunsa, tunggu saja, sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Alur cerita ini dirangkum dari versi novelnya, mungkin akan ada perbedaan ketika sudah tayang hari Minggu nanti. Karena lamanya per episode dilirisnya, semoga bisa mengurangi rasa rindu dalam penantian per 1 minggunya.